Hai semua, selamat datang kembali di Bin Clip Movie. Dah lama gak review film. Kali ini Mimin mau mereview film lagi dengan seringkas-ringkasnya. Film yang mau Mimin review adalah 13 Warrior, di mana menceritakan seorang muslim di tanah Viking. Langsung aja kita pelototin reviewnya. Seorang penyair dari Baghdad bernama Ahmad bin Fadlan, diusir dari istana kekhalifahan di Baghdad, karena wajah yang tampan, dan dikhawatirkan banyak istri pejabat di sana jatuh hati padanya. Seorang wazir meminta pada khalifah untuk membuangnya dengan alasan dijadikan duta besar Baghdad untuk negeri di utara. Pergilah Ahmad dengan rombongan kafilah, beserta teman ayahnya yang bernama Melkit ke negeri di utara. Di tengah perjalanan, seorang kafilah meminta rombongan untuk melarikan diri, karena di depan ada tentara Tartar Mongol yang akan membunuh semua orang yang mereka lalui. Ahmad dan rombongannya melarikan diri menuruni bukit menuju sungai, dan mereka bertemu dengan kapal orang Mortem. Pasukan Mongol pun menghentikan pengejaran. Kafilah Ahmad menelusuri sungai, dan sampailah mereka ke perkemahan orang Nortem. Di saat itu sedang diadakan acara pesta. Melkit bertanya pada seorang di sana, di manakah raja? Orang Nortem menjawab raja sudah mati, dan Buliwif adalah pewarisnya. Ahmad menyaksikan pemandangan yang tidak biasa. Pemandangan yang mengagumkan sekaligus mengerikan, karena baru kali ini Ahmad melihat adat budaya dari sebuah pemakaman raja. Dengan mengorbankan gadis belia untuk menemani raja ke alam baka, Ahmad tercengang, dan berusaha untuk menguatkan hati saat melihat upacara pemakaman itu. Di upacara itu jasad raja dimasukkan pada kapal, dan gadis perawan dimasukkan ke dalamnya. Kemudian kapal itu dibakar, sebagai pemberangkatan raja ke alam baka. Ahmad merasa geli-geli asyik dengan budaya yang ada di sini. Suatu ketika datanglah anak Raja Rodgar dari utara yang meminta pertolongan pada Buliwif agar membantunya untuk melawan iblis kuno yang menyerang kerajaannya di utara. Lalu didatangkanlah dukun untuk meminta nasihat. Sang dukun berkata 13 kesatria harus berangkat untuk membantu, dan jumlahnya harus 13 orang. Satu persatu sukarelawan mengajukan diri, sampai Buliwif sang raja pun mengajukan diri. Sampai jumlahnya genap 12 semua terdiam. Semua mata tertuju pada Ahmad. Orang Nortem berkata kesatria ke-13 tidak boleh orang Nortem. Dan dengan terpaksa, Ahmad ikut dalam misi itu sebagai kesatria ke-13. Seorang Nortem berkata pada Ahmad, siapa namamu? Dan Ahmad menjawab, I am Ahmed ibn Fahlan, ibn al-Abbas, ibn Rashid. Berangkatlah mereka ke negeri di utara. Setelah melewati perjalanan jauh, Buliwif bertanya pada Ahmad, dapatkah kau menggambarkan suara? Dan Ahmad menjawab, One God, and Muhammad is his prophet. Mereka melanjutkan perjalanan, dan melewati lautan. Sampailah rombongan Ahmad di daratan. Ketika rombongan itu turun dari kapal, Buliwif bertanya kembali pada Ahmad, dan menggambarkan ucapan Ahmad waktu lalu, dan Ahmad menuliskan sisanya. There is only one God, and Muhammad is his prophet. Para Northem meragukan keahlian Ahmad, dan Ahmad menunjukkan keahlian berkudanya. Mereka terkejut dan tertawa, lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka disambut utusan Raja Rodgar. Mereka menuju ke sebuah pedesaan, di mana di tempat itu tidak ada lelaki dewasa, hanya ada wanita, anak-anak, dan orang tua. Mereka menuju ke kediaman Raja Rodgar. Dan Raja menyambutnya. Buliwif menanyakan pada Raja apa yang sedang terjadi di tempat ini, dan Raja menjawab dengan gemetar, ada sesuatu yang keluar dari kabut. Setelah itu ketika mereka berbincang-bincang, Ahmad melihat anak kecil berlari dari kejauhan. Dan mereka menghampirinya. Anak itu adalah anak petani dan rumahnya ada di atas bukit. Anak itu tampak amat ketakutan.
Salah seorang putri raja mengenal anak itu, dan ia langsung dievakuasi ke tempat yang aman. Putri menunjukkan rumah anak itu pada Bullywif dan pasukannya. Ketika mereka menemukannya, mereka berusaha masuk ke dalam rumah itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Prajurit yang pertama masuk tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Ahmad melihat kondisi di dalamnya, Ahmad melihat semua orang di dalamnya sudah dalam kondisi tercabik-cabik. Karena tak kuat, Ahmad mengeluarkan jackpot. Dari kejauhan salah satu makhluk itu memantau Bullywif dan teman-temannya. Mereka menemukan sebuah benda kecil peninggalan makhluk itu, orang Northern menyebutnya sebagai Wendol. Saat malam tiba, Raja menceritakan banyak desa yang sudah hilang oleh para Wendol. Di tengah perbincangan itu, sang putra mahkota meragukan keberanian Bullywif dan merendahkannya. Bullywif membalas dengan kata-kata yang menyinggung sang putra mahkota hingga ia marah. Tetapi Raja lebih memilih Bullywif daripada putra yang serakah. Salah satu prajurit Bullywif berkata kabut akan segera datang, dan mereka segera mempersiapkan diri untuk bertempur. Bullywif dan kawan-kawannya berusaha untuk menjebak mereka dengan berpura-pura tidur dan tetap terjaga. Dan tiba-tiba makhluk itu datang, mereka pun bertempur. Setelah melihat makhluk itu pergi, mereka terheran karena tidak ditemukan jasad dari makhluk-makhluk itu, dan tidak menimbulkan jejak. Ahmad yang terluka di wajah karena serangan makhluk itu, diobati oleh pelayan di sana. Pelayan itu mengolesi luka Ahmad dengan salep. Ketika Ahmad bertanya obat apa itu, pelayan itu menjawab ini urin sapi yang sudah direbus. Lalu Ahmad meminta menggunakan air bersih saja karena itu najis. Tetapi pelayan itu berkata tidak ada obat lain dan jika tidak diobati Ahmad akan demam. Ahmad pun mengiyakannya. Keesokan paginya, mereka membangun pagar runcing dan parit untuk menghalau kedatangan yang lebih banyak dari makhluk itu. Ketika membuat pagar runcing, Ahmad tidak terbiasa menggunakan pedang bermata dua. Ahmad kemudian pergi ke pandai besi dan mendesain pedangnya dengan pedang bermata satu dan memperlihatkan keahliannya. Dan sekarang ia siap untuk bekerja. Pelayan yang mengobati semalam berkata pada Ahmad bahwa pangeran sedang menghasut raja dengan mengatakan Bullywif dan kawan-kawannya ke sini untuk merebut kerajaannya. Ahmad pun menyampaikan hal itu pada Bullywif dan Herger. Herger membuat ulah dengan anak buah pangeran sehingga terjadi perkelahian. Awalnya Herger terpojok karena anak buah pangeran memiliki badan yang besar. Ahmad yang khawatir pada Herger meminta Bullywif untuk menghentikannya. Tetapi saat lengah, Herger berhasil menebas leher pengawal pangeran, dan menunjukkan bahwa orang Notem lebih kuat dari apa yang mereka duga. Di sore hari, saat berada di menara pengawas, Ahmad dan kawannya melihat kabut menuruni bukit. Terdengar terompet pasukan dari kabut itu dan mereka melihat sebuah cacing api dari bukit itu. Kemudian mereka membunyikan peringatan bahaya agar para penduduk segera berlindung. Ahmad melihat ada seorang anak yang tertinggal, ia masih berada di luar pagar, ia segera mengambil kudanya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah semua ada di dalam pagar, kini semua penduduk dalam posisi mode tempur. Para makhluk itu datang dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata para Wendol ini adalah manusia dengan membawa obor, sehingga terlihat seperti cacing api dan mulai membakar desa. Ahmad pun mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Ketika Ahmad menjatuhkan salah satu dari mereka, ternyata mereka adalah manusia dengan pakaian beruang. Bullywif meminta kepada Ahmad untuk memasang pasak dengan tujuan menghalau pasukan kavaleri Wendol. Dan mereka berhasil menahan para Wendol dan memukul mundur para Wendol itu. Keesokan paginya, mereka meminta petunjuk kepada tertua di sana, dan nenek itu berkata agar Bullywif untuk membunuh ratunya dan membunuh pemimpinnya, maka keyakinan Wendol akan memudar. Berbekal informasi itu, Bullywif dan sisa pasukannya berusaha untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Ahmad berkata bagaimana kalian berburu beruang? Karena para Wendol menganggap diri mereka adalah beruang, dan beruang bersembunyi dalam gua pada musim dingin.
Bagaikan mendapatkan jawaban, sekarang Bullywhife dan pasukannya mencari gua persembunyian yang digunakan beruang. Dan mereka pun menemukannya. Mereka berusaha menyelinap, dan membunuh penjaga di sana. Mereka masuk ke dalam gua itu sembunyi-sembunyi. Dengan melewati tempat yang curam dan air terjun, mereka sampai ke tempat pemujaan suku Wendel. Tanpa tunggu lama, mereka langsung menyerang para Wendel. Herger meminta Bullywhife untuk pergi membunuh ratunya. Bullywhife pun menemukan ratunya dan ia berhasil membunuh Ratu Wendel dengan menebas kepalanya. Tapi sayangnya, Bullywhife terkena sabetan racun dari kuku Ratu Wendel. Setelah Ratu Wendel mati, mereka kemudian melarikan diri dengan menelusuri lorong gua dan arus air di sana. Dan pada akhirnya, mereka menemukan jalan buntu. Mereka putus asa dan memutuskan bertarung dua orang bergiliran. Tapi Ahmad mendapatkan ide bahwa arus akan menuju laut, dan terdengar seperti suara ombak di sana. Maka menyelamlah solusinya. Mereka berusaha menarik napas panjang, dan berusaha menyelam menelusuri celah-celah di bawah air. Dengan nafas yang hampir habis, mereka sampai ke permukaan laut. Sesampainya mereka di tempat raja, Ahmad merasa bersedih karena Bullywhife sudah tidak berdaya karena racun di dalam tubuhnya. Bullywhife meminta pada Ahmad untuk tidak memasang muka sedih untuknya. Saat berbincang-bincang dengan Herger, Ahmad mendengar suara trompet Wendel, dan kembali memasang barikade untuk menghalau musuh. Mother, she said, kill their leader and they will break. We'll soon find out. Saat itu sedang turun hujan. Herger merasa senang karena kemungkinan desa terbakar kecil. Dari kejauhan, ribuan pasukan yang sangat marah karena ratunya yang telah dibunuh bersiap menyerang. Di lain sisi, Herger melihat Ahmad bersujud dan berdoa untuk saat-saat terakhirnya. Merciful Father, but at this moment, to live the next few minutes well. Dan saat itu, dari kejauhan mereka melihat Bullywhife berjalan dengan terlatih-tatih datang untuk ikut berperang. Meskipun dalam kondisi tidak berdaya, Bullywhife melantunkan puisi dan itu membuat semangat pasukannya bergejolak kembali. Dengan gagah berani mereka bertempur. In the halls. Meskipun dengan kondisi sekarat, Bullywhife berhasil membunuh pemimpin Wendel, dan seketika terdengar trompet yang menandakan pertempuran berakhir. Dan pasukan Wendel pun pergi. Bullywhife yang sudah tidak berdaya jatuh terduduk, dan ia sudah mati dalam kondisi terhormat. Dan Bullywhife dimakamkan sebagaimana selayaknya raja. Setelah kembali ke perkampungan Northem, Herger mengucapkan kata perpisahan pada Ahmad yang akan kembali ke negerinya. Goodbye, Arab! Goodbye. Di akhir cerita, Ahmad menuliskan kisahnya dan berterima kasih pada Tuhan, atas kehendaknya, ia sudah menjadi pria yang berguna dan memiliki pengalaman yang berharga. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik channel ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Dan jangan lupa, like dan subscribe-nya agar Mimin lebih bersemangat untuk upload review film lagi. Dan sampai jumpa di review film selanjutnya.